Saya Nida Fauziah dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan 5 jurnal pengembangan alat praktikum viskositas. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Budina Rahmi Darman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengembangan alat praktikum viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak. Kekentalan merupakan salah satu sifat dari zat cair, di mana setiap zat cair memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan tingkat kekentalan tersebut, kita memerlukan alat peraga untuk menentukan kekentalan itu. Nah, alat peraga ini biasanya digunakan juga untuk media pembelajaran seperti alat praktikum. Nah, contohnya alat praktikum viskositas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 jurnal pengembangan alat praktikum viskositas. Dari yang pertama, ada pengaruh kekentalan cairan terhadap waktu jatuh benda menggunakan falling ball method atau metode bola jatuh, yang ditulis oleh Nur Azizah Lubis dari Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan. Nah, di sini ada gambar dari pengembangan alatnya, yaitu alat yang digunakan ada tabung transparan, di mana tabung transparan ini digunakan untuk menampung zat cair yang digunakan. Ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu. Selain itu, cairan yang digunakan ada oli dan gliserin. Kemudian ada beker glass untuk mengukur cairan yang digunakan. Lalu ada mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter dari bola yang digunakan. Nah, setelah saya menganalisis jurnal ini, ada kelebihan yang didapat. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh kekentalan suatu cairan terhadap waktu jatuh benda pada suatu cairan, di mana ketika kekentalan suatu zat cair itu memiliki kekentalan yang tinggi, maka waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh itu semakin lama. Sedangkan ketika kekentalannya kecil, maka waktu jatuh benda itu akan semakin cepat. Dan jika banyak benda yang jatuh, maka semakin banyak gesekan yang terjadi. Selain itu, dapat menentukan nilai koefisien viskositas suatu zat. Kemudian, ada kekurangannya itu, ketika menggunakan stopwatch, pengukuran waktu menggunakan stopwatch itu keakuratannya kurang. Jadi, banyak faktor yang mempengaruhinya. Contohnya ketika praktikan menekan tombol untuk memulai waktu dan untuk mengakhiri waktu. Nah, selain itu ini juga belum begitu modern. Jadi harusnya kita lebih modern lagi. Nah, yang ketiga ada pengembangan dan aplikasi viskometer jenis bola jatuh yang ditulis oleh Ridwan, Rida Iskandar, dan Nizar dari Universitas Gunadarma. Di sini ada gambar rancangan alat tersebut. Nah, ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada frame, sensor 1 dan sensor 2, ada LCD display, ada keypad, ada saklar, dan tabung fluida. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi ketika bola melewati sensor. Nah, sensor pertama untuk mendeteksi waktu awal bola jatuh, dan sensor kedua mendeteksi waktu bola akan berhenti atau T2. LCD display ini akan menunjukkan angka-angka yang diperoleh seperti T1, T2, kemudian massa dari benda. Nah, kemudian ada saklar. Saklar yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan alat tersebut. Nah, ada tabung juga yang berfungsi untuk menampung fluida yang digunakan. Nah, kelebihan dari alat ini yang pertama, metode bola jatuh sangat mudah dilakukan menggunakan alat ini. Yang kedua, merancang viskometer digital.
di mana ini merupakan suatu alat yang modern. Kemudian viskometer ini merupakan viskometer pengembangan, di mana biasanya di Indonesia masih banyak menggunakan viskometer manual, kemudian menghasilkan alat viskometer yang lebih akurat. Kemudian ada kekurangannya, yaitu harga LCD display yang cukup mahal. Yang ketiga, ada pembuatan alat uji kekentalan minyak goreng dengan menggunakan metode viskositas Stokes untuk praktikum Fisika Dasar 1 jurusan Tadris Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sudarmanto. Nah, di sini ada gambar alatnya, di mana ada bagian-bagiannya, yaitu ada sensor, ini sensor off, ada ini sensor on, sensor off, ada keypad, ada LCD. Nah, bagian dari LCD ini ada rangkaian LCD, ada rangkaian keypad, ada trafo, ada rangkaian microcontroller. Nah, sensor on ini digunakan untuk mendeteksi waktu awal ketika bola akan dijatuhkan, dan sensor off ini waktu akhir ketika bola jatuh. Kemudian ada LCD yang akan menunjukkan hasil yang diperoleh dari praktikum tersebut, dan keypad untuk mengkalkulasikan hasil yang diperoleh. Kemudian kelebihan dari alat ini yang pertama, memudahkan kita dalam menentukan nilai koefisien viskositas. Yang kedua, menggunakan sensor. Yang ketiga, menggunakan trafo agar penggunaannya lebih efisien. Dan yang keempat, ada harga microcontroller yang ekonomis. Nah, kekurangannya, harga LCD display cukup mahal, banyak menggunakan kabel sehingga khawatir terkena cairan yang digunakan. Nah, pengemasan dari alat ini kurang begitu rapi, sehingga banyak kabel yang tercecer gitu ya, sehingga takutnya terkena cairan yang digunakan, jadi alatnya rusak gitu. Yang keempat, ada rancang bangun alat ukur viskositas dalam rangka pengembangan modul praktikum fisika dasar yang ditulis oleh Safitri Jumianto, Anwar Mujadin, dan Devi Elvidasari dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada gambar rancangan alatnya. Di sini juga sama menggunakan metode bola jatuh. Kemudian sensor yang digunakan itu proximity sensor. Ada dua sensor proximity-nya. Itu ada untuk awal, ada akhir. Dimana sensor proximity itu nanti untuk mendeteksi bola ketika jatuh. Nah, untuk menentukan waktu awal dan waktu akhir. Nah, sensor proximity itu nanti akan diantarmukakan dengan microcontroller yang nantinya akan dihubungkan dengan LCD atau komputer. Kemudian, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Kelebihannya dapat menentukan nilai koefisien viskositas dengan memasukkan rumus pada komputer yang akan diolah program LabVIEW. Nah, jadi nanti di komputer itu telah terdapat program LabVIEW yang nantinya bisa digunakan untuk menghitung nilai koefisien viskositas lebih mudah dengan memasukkan rumusnya saja dan memasukkan data-data yang telah didapat, sehingga hasil yang didapat lebih akurat. Kemudian memudahkan siswa dan mahasiswa atau mahasiswa. Terus menggunakan sensor proximity yang menerapkan prinsip efek Hall, serta dapat menentukan waktu awal dan waktu akhir. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan ketelitian saat memasukkan rumus yang digunakan. Karena ketika kita salah memasukkan rumus, maka hasilnya juga akan salah. Kemudian, sensor yang hanya bisa mendeteksi benda yang bersifat logam saja. Nah, yang terakhir ada pembuatan media pembelajaran pengukuran viskositas dengan menggunakan viskometer 2 kumparan dan VWave3.
yang dibuat oleh M.R.S. Santi, A. Oktaviara, A. Sutresno, dan N.A. Wibowo. Alat dan bahan yang digunakan ada 2 kumparan 1600 WDG, laptop dengan software FreeWave3, digital storage oscilloscope, sinyal generator, kabel, selang transparan, dan oli. Nah, seperti gambar yang rancangan alat ini, selang transparan ini dililiti oleh 2 kumparan. Nah, kumparan yang pertama itu untuk mendeteksi waktu awal dan kumparan yang terakhir, yang kedua untuk mendeteksi waktu akhir. Nah, kumparan tersebut dihubungkan dengan sinyal generator dan osiloskop. Nah, osiloskop kemudian dihubungkan dengan laptop yang telah terpasang software FreeWave3. Gambar tampilan pada FreeWave3 ini seperti pada gambar. Jadi, ketika bola telah terdeteksi oleh kumparan 1, maka grafik akan naik. Kemudian sama ketika T2 telah dideteksi, maka grafiknya juga akan naik. Seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Kelebihannya menggunakan kumparan sebagai detektor waktu merupakan sebuah inovasi, mempermudah dalam memahami dan menghitung viskositas fluida. Kekurangannya dalam pengembangan alat ini ada keterbatasan laptop yang belum bisa memasang software atau aplikasi FreeWave3 ini. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kemudian, rencana pengembangan alat praktikum viskositas. Dari 5 jurnal pengembangan alat yang telah saya baca, rancangan alat yang saya pilih yaitu pengembangan alat yang terakhir, yaitu dengan membuat sebuah alat praktikum viskositas menggunakan metode bola jatuh, karena metode inilah yang dipandang tepat untuk menentukan koefisien kekentalan suatu zat. Kemudian, alat yang digunakan berupa tabung yang dipasang 2 kumparan sebagai sensor untuk mendeteksi benda yang digunakan. Lalu, di antara alat tersebut dihubungkan dengan komputer atau laptop, dan di laptop sudah terpasang aplikasi yang dapat memudahkan siswa untuk menghitung komponen-komponen yang ditentukan. Kelemahan alat ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, akan tetapi keuntungan yang didapat bisa memudahkan praktikan dalam